Sudah terlihat? Nah, sekarang coba caranya gimana? Kalau kita mau tahu bagaimana berapa banyak kali kita mengisi bak dengan ember tersebut. Caranya dulu, caranya gimana? Ayo, udah ngerjain kan? Ayo, gimana caranya? Caranya dulu ya, Ibu nggak bicara angka, tapi cara. Itu namanya berpikir proses. Prosesnya gimana tuh? Untuk mau tahu, kita mau ini baknya segini, ukuran embernya segini, kita mau ngisi tuh, berapa kali kita harus mengisi. Nah, itu caranya gimana kalau mau tahu berapa kalinya itu? Volume bak air dibagi volume ember. Nah, begitu ya, gitu. Nggak apa-apa tabrakan, jawab dulu seneng ya. Ya, volume bak air dibagi volume embernya kan. Nah, ini prosesnya kan begitu. Nah, itu kamu langsung buat prosesnya itu ke dalam persamaan. Kalau kamu carinya satu-satu, itu ngitungnya setengah mati. Sampai besok nggak selesai-selesai. Ya, mungkin butuh waktu berjam-jam kali, atau 1 jam lebih lah, atau 30 menit. Habis waktu kamu. Jadi, segala hal itu kalau ada prosesnya, proses itu yang kamu tuliskan. Nah, tadi kan kamu sudah menentukan ya, yang ditanya itu, jadi kan kalau Ibu gambarkan, sebentar, itu dulu. Jadi kalau Ibu gambarkan, itu kan berarti gini ya, ini ada bak, dia malah turun. Ini ada bak, gini kan, berbentuk setengah bola, diameternya berapa? 96 cm. Tuh. Lalu akan diisi oleh ember ya. Benar nggak ember? Berbentuk tabung ya, dengan diameternya di sini 16 cm. Lalu ini kita mau isi nih airnya ke dalam. Ini kan berarti ini bak ya, bak air. Ini ember. Jadi kalau menulis diketahui boleh kamu buat sketsa seperti ini. Ya, jadi jelas. Berarti ada R ember ya. R ember itu 8 cm. Ada R bak. Itu berapa? 48 cm. Tadi prosesnya gimana? Malah ke bawah. Sorry. Jadi prosesnya gimana? Bahwa volume, jadi banyaknya air, ditanya banyaknya mengisi kan? Banyaknya mengisi dengan banyaknya pengisian kan? Banyaknya pengisian air. Ini dalam ember ya. Dalam ember. Maksudnya dalam ember. Berapa ember gitu maksudnya. Nah, misalkan ini Ibu misalkan dengan B ya. Biar nggak panjang nulisnya ya. Jadi misalkan dengan B. Berarti si B ini kita dapat dari mana? Tadi kan saya sebutkan. Jadi volumenya bak, ini proses langsung ditulis, nanti kita menuliskan prosesnya. Caranya kita tulis, dibagi volume ember. Baknya berbentuk apa? Setengah bola, berarti volume baknya setengahnya dari, gini kan? R-nya hati-hati, R bak, jangan R aja. Kalau R sama R nanti kamu main coret aja. Ya, R bak pangkat 3 kan? Dibagi, gitu kan? V-nya ember, bentuknya tabung. Berarti kan pi R kuadrat. Pi-nya siapa? V-nya ember ya. R-nya ember, sorry. Pi R kuadrat T. T-nya juga T-nya ember. Baru kita masukkan angkanya. Yang bisa disederhanakan, silakan disederhanakan. Ini bisa kan? Jadinya 2/3 dikali 48
dikali 48 dikali 48 per, itu kan? R-nya itu berapa tadi? 8 kali 8 kali tinggi. Tingginya berapa? 12. Nah, kalau gini kan tinggal bisa saling menyederhanakan. Ya, jadi ngitungnya nggak capek. Jadi kadang-kadang sesuatu itu bisa susah banget. Kenapa? Karena kita yang bikin susah gitu. Nah, sehingga kan ini menjadi sama dengan, ini bisa kan? Coba kan ada kuning deh. Ini bisa kan? Dibagi 8, ini 6, ini 1. Ini dibagi 8, 8 bagi 8, 1. Jadi sama-sama dibagi 8. Jangan bilang 8, 48 bagi 6 ya, 8 ya. Cenderungnya nanti kalau yang bawa lebih gede, kamu juga akan ngomong gitu. Jadi hasilnya, misalkan 2/4, kamu bilangnya 4 bagi 2, jadi hasilnya 2, bukan 1/2. Jadi sama-sama dibagi berapa? 48 sama 12 sama-sama bisa dibagi 12. Ini 1, ini 4. Kalau nggak kepikir 12, bisa dibagi berapa dulu bilangan yang lain. Mungkin beberapa kali kita bagi nggak apa-apa. Makanya Ibu bilang semakin kamu sering mengalihkan, kamu semakin cepat ya menentukan, oh ini bisa dibagi berapa. Karena kita udah banyak pengalaman ya dalam menghitung. Lalu lihat 6 sama 3 bisa kan? Nah ini kan 1 bagi 3, sama-sama dibagi 3. Bawahnya habis, berarti tinggal berapa? 2 kali 2 kali 6 kali 4. Jadi berapa kali? Ini Ibu benar nggak? Ada yang salah nggak Ibu nih? Coba dikoreksi. Prosesnya nih, menghitungnya nih. Kalau caranya udah benar ya. Proses penyederhanaannya ada yang salah nggak? Udah ya? Jadi 4 kali berapa nih? 4 dikali 24. Berapa? Berapa kali mengisi? 96. Ember. 96. Iya. 96 kali. Nah, terus diisi apa? Terus diisi 96 ember. Jelas nggak? Yes. Jadi gampang banget nggak kalau begitu? Siapa yang hitungnya masing-masing? Ada nggak? Ada yang hitungnya masing-masing? Nah, itu. Ya, ada banyak juga nih kayaknya. Nah, itu pentingnya kita apa? Berpikir proses ya. Prosesnya gimana sih? Oh, dibagi. Ya udah kita langsung bikin rumusannya langsung. Apa bagi apa? Untuk mendapatkan ini gimana? Itu ya. Untuk mendapatkan volume tabung gimana? Udah tinggal kamu turunkan sesuai dengan yang seharusnya. Masukkan angkanya, lihat ada yang bisa disederhanakan atau tidak. Sehingga menjadi lebih mudah. Oke? Baik, cukup jelas ya? Oke. Sekarang kita lihat yang nomor berapa nih? Udah buka soalnya. Nomor berapa berikutnya? Nomor 13 ya. Nah, ini pakai ilmu fisika nih konsepnya. Jadi kamu pakai apa? Hukum Archimedes nih. Nah, Ibu ini dulu. Ibu copy dulu di sini. Oke ya, Ibu akan share screen sekarang. Share screen. Oh ya, ini dia. Oke.
Nih. Coba Chelsea, tolong dibacakan Chelsea soalnya. Sebuah tabung berjari-jari 12 cm mula-mula berisi air setinggi 16 cm. Jika ke dalam tabung dimasukkan sebuah bola logam dengan jari-jari 6 cm, hitunglah tinggi air dalam tabung tersebut. Oh, yang tinggi airnya 16 cm-nya toh. Ibu salah di gambarnya. Oke, ini kan berarti ceritanya gini kan, kamu gambar, ada tabung. Gambar tabung tuh sederhana aja, gampang, sketsa aja. Diisi air, gini kan? Nah, ini tingginya berapa? 16 cm. Jari-jarinya ini 12 cm. Ya. Nah, terus di dalam tabung, ini kan posisi awal gini ya. Lalu di dalam tabung yang ada airnya tadi itu dimasukin bola nih. Ya. Bolanya itu berapa airnya? Diameternya? Diameternya itu 6 ya. Diameternya 6. Jari-jari, Bu. Oh, jari-jari, sorry. Maaf. Ya, jari-jarinya 6. Berarti Ibu gambarnya salah dong, bukan diameter. Ya. Ini dari pusatnya ini jari-jarinya 6. Berarti airnya kalau dimasukin bola, airnya naik nggak? Dari posisi awal. Nah, airnya naik kan? Airnya kan naik, misalkan segini. Kita kan nggak tahu nih naiknya berapa. Nah, ini kan tinggi naiknya kan? Gue sebutnya T naik nih. Nah, sekarang apa hubungan volume bola dengan volume air yang naik ini? Kalau menurut hukum Archimedes. Apa tuh hukum Archimedes itu? Udah pernah belum diajarin Bu Diana? Archimedes. Udah harusnya itu. Udah. Udah kan? Kalau kelas 9 kan materinya listrik sama magnet. Nah, kalau gini-gini kayaknya kelas 7-8 deh. Pasti udah. Siapa yang tahu hukum Archimedes gimana? Ya kan gara-garanya menuhin bak itu kan, air, menuhin bak. Terus dia nyebur. Karena nyebur kan baknya penuh tuh, jadi airnya tumpah. Ya kan? Nah, terus dia tiba-tiba langsung loncat tuh. Dari itu langsung lagi, Eureka, Eureka. Jadi maksudnya aku menemukan gitu. Jadi menemukan sesuatu inspirasi dari situ. Nah, apa ya bunyinya, Archimedes? Apa ya? Ada yang tahu nggak? Hah? Ayo lu. Kalau nggak salah ya, secara gampangnya, secara simpelnya gini ngomong hukum Archimedes itu. Volume benda yang masuk, ya, volume benda yang masuk itu akan sama dengan volume yang keluar, gitu loh. Jadi dalam posisi misalkan luber tadi ya, atau yang berpindah gitu ya. Jadi volume benda yang masuk akan sama dengan volume benda yang berpindah. Berpindah itu bisa saja luber, bisa saja naik gitu kan. Kayak tadi kasus apa? Batu yang dimasukkan ke dalam tabung yang ada airnya tadi. Nah, itu bunyi Archimedes. Nah, kalau kamu nggak tahu ya pasti bingung. Ini gimana hubungannya nih? Nyarinya gimana nih Bu Fitri nih? Aneh-aneh aja nih ada soal. Ibu sih bukan soalnya Ibu ini, Ibu ngambil dari buku lain terus Ibu ubah angkanya ya. Nah, itu kan berarti itu. Jadi kuncinya apa? Bahwa volume air yang berpindah itu sama dengan volume benda yang masuk ke dalam air. Makanya kalau kamu mau ngisi ngukur volume benda yang nggak beraturan kan kamu pakai air kan, dimasukin tabung ukur kan, gelas ukur atau tabung ukur. Tinggal lihat naiknya berapa kan gitu. Karena benda yang masuk itu volumenya sama dengan perubahan cair yang berpindah. Berpindah itu kan naik gitu ya, dari awalnya segini jadi segini gitu. Nah, sekarang balik lagi deh. Nah, sekarang kita lihat nih, volume air yang naik kan ini ya. Nah, volume air naik sama nggak berarti dengan volumenya batu?
Sama nggak? Volume air yang naik ini sama nggak dengan volumenya batu? Halo? Kan dimasukin, berarti ada yang berpindah kan cairannya? Tadinya di sini jadi naik kan? Nah, volume air yang naik ini sama nggak dengan volume batu tadi? Sama, Bu. Sama. Sama. Nah, udah kan sama. Berarti bisa bikin persamaan kan? Ya nggak? Kamu tinggal gimana jadinya? Oh, ternyata berarti, gitu kan ya? Berarti volumenya bola, volumenya apa tadi? Bola apa batu? Bola. Bola. Volumenya bola yang masuk itu sama dengan volume air naik, ya nggak? Coba lihat bentuk air naiknya ini, yang ibu itu bentuknya apa? Tabung juga nggak? Berbentuk tabung juga nggak? Halo? Iya, Bu. Berbentuk tabung juga kan? Jari-jarinya sama nggak dengan jari-jari tabung? Sama. Otomatis sama. Nah, PR kita nggak tahu T naiknya kan? Ya nggak masalah, karena itu memang mau kita cari kan? Karena ditanyakan tinggi air. Berarti kita harus cari T naiknya itu berapa. Kan kita udah tahu awalnya berapa? Awalnya 16 kan? Ya udah tinggal kita buat persamaannya. V bola itu gimana? Berarti kan 4/3 PR pangkat 3. Ini tentu saja PR-nya bola ya. Pangkat 3 sama dengan T air naik. Berarti Pi R-nya tabung kuadrat kali T-nya air naik. T naik. T naik ya, bukan T-nya tabung, bukan T awer awal, tapi T naik. Pi sama Pi kan bisa saling membagi. Kita masukkan sekarang angkanya, jadi 4/3 dikali R-nya berapa tadi? 6 kali 6 kali 6 sama dengan R kuadrat. R-nya batu, R-nya tabung berapa? 12 ya? 12 kali 12 kali T naik. Ibu kasih namanya TN. Nah ini kan 6 sama 12 sama-sama bisa dibagi 6. 12 bagi 6, 2. 6 bagi 6, 1. Ini juga bisa. Berapa nih? 1. 6 sama 3. 6 sama 3 sama-sama bisa dari 3 kan? Nah. Sehingga jadi gimana nih? 4 kali 2 sama dengan, betul ya? 4 TN. Nah, sama-sama bisa dibagi 4 ya. 1. Sehingga TN-nya sama dengan berapa? Sama dengan 2. T naiknya berapa jadi? 2 cm. Nah, jadi kalau gitu tinggi airnya berapa sekarang? Awalnya 16, naiknya 2 cm. Berarti tinggi airnya berapa? 18. Berapa? 18. Jadi berapa? 16 tambah 2 ya. Jadi berapa? 18 cm. Nah, gampang apa gampang? Gampang apa gampang? Gampang, ya kan? Kayak Bu stop. Oke, apa-apa cukup jelas? Susah banget ya. Siapa yang dapat nomor terakhir? Nomor terakhir siapa yang bisa? Fitri. Ya, ya boleh. Ya. Kalau dapat 18 tapi caranya beda. Caramu gimana? Volume tabung sama volume bola ditambah, terus volume itu itu kan volume yang udah dimasukin bola. Oh, volume tabung apa volume air? Volume air apa volume tabung? Volume tabung sama volume bola ditambah. Volume tabung itu loh, tingginya bukan 16 loh, kalau volume tabung. Yang 16 itu tinggi air loh. Iya.
Oke, berarti mungkin maksudnya volume air kali ya. Volume air awal, volume air mula-mula, bukan volume tabung. Iya deh, ya Bu. Pakai Volume tinggi air 16 mula-mula. kan kamu kan? Pakai tinggi 16 Iya. kan? Nah, oke, volume air mula-mula ditambah volume bola, terus Baru dicari tingginya pakai. oh ya udah pakai rumus itu. Boleh aja, nggak apa-apa, boleh, bisa. Karena sama kan? Jadi tinggi volume yang terakhir itu kan sama dengan volume air tambah volume bola. Cuma dibandingkan tingkat kesulitannya menyelesaikannya gimana. Ya kan? Jadi nggak masalah. Jadi justru Ibu pengen kamu explore ya, tapi Ibu kasih alternatif cara seperti ini. Jadi proses tadi ya, pakai proses tadi dengan apa basic tahu ilmu bahwa kalau volume naik sama dengan volume yang masuk kan gitu. Seperti itu ya. Jadinya bisa buat perpasaman langsung jadi lebih mudah gitu. Kita ngitungnya juga nggak sulit. Tapi sekali lagi terserah kamu nanti mau pakai cara apa. Nah, Ibu berikan alternatif dengan cara seperti ini. Begitu. Oke, ada pertanyaan?